Di video ini, tanpa ragu menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kesalahan matematika di Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 11-12 tentang pembagian harta waris. Di video tersebut diberikan contoh pembagian harta waris seorang laki-laki yang meninggal dan memiliki 4 anak perempuan, ibu, bapak, dan seorang istri. Inti kesalahan matematikanya ini, guys. Jadi, seorang laki-laki mewariskan harta 92 juta. Namun, ketika semua persentasenya dimasukkan, nominal harta yang diwariskan berubah dari yang awalnya 92 juta menjadi 103,5 juta. Kalau kalian melihat analisis dari video tersebut, hitungan matematikanya tepat semua, guys. Lah, berarti Al-Quran memiliki kesalahan matematika dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas Eri, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Kalau kalian menonton video-video saya secara urut, tentu kalian sudah memahami, guys. Saya kan sudah menjelaskan ya, bagaimana cara memahami teks kitab suci dan agama secara ilmiah. Dan kalian tentu masih ingat ya, saya membedakan antara gagasan inti kitab suci dengan pemahaman manusia terhadap gagasan inti kitab suci. Nah, untuk menjawab video tanpa ragu tersebut, sebetulnya bisa kita mulai dari sini, guys. Apakah yang dijelaskan di video tanpa ragu adalah gagasan inti Al-Quran atau pemahaman tanpa ragu tentang gagasan inti Al-Quran? Mari kita cek bersama. Ayat yang membahas tentang pembagian harta waris di video tersebut itu adalah Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 11-12. Di sini seharusnya kita nggak tergesa-gesa ya, guys. Soalnya kalau misalkan tergesa-gesa, kita nggak nangkep pesan inti dari ayat ini, guys. Dan kita juga nggak nangkep poin masalahnya ada di mana. Kita coba baca pelan-pelan ya. Allah mensyariatkan dalam kurung mewajibkan kepadamu tentang dalam kurung pembagian warisan untuk anak-anakmu. Dalam kurung yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah dalam kurung harta yang ditinggalkan. Nah, kalau anaknya lebih dari 2 dan perempuan semua, bagiannya kan 2/3 dari harta yang ditinggalkan toh, guys. Nah, terus yang sepertiganya itu dikasihkan siapa? Kemudian berikutnya, kalau anaknya itu 1 perempuan aja, bagiannya kan setengah dari harta yang ditinggalkan toh. Terus yang setengahnya buat siapa? Terus, kalau misalkan anaknya laki-laki lebih dari 2, itu pembagian hartanya gimana? Terus kalau misalkan anak laki-laki dan cuma 1, pembagian hartanya gimana? Nah, ini yang nggak dijelaskan sama tanpa ragu. Oke ya, kita lanjutkan baca ayatnya. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia dalam kurung yang meninggal mempunyai anak. Jika dia dalam kurung yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya dalam kurung saja, ibunya mendapat 1/3. Oke, kalau misalkan yang meninggal tidak memiliki anak, maka di situ kan tertulis ibunya mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Terus yang 2/3 kemana, guys? Nah, bagian ini juga nggak dijelaskan sama tanpa ragu. Oke, kita baca lanjutan ayatnya. Jika dia dalam kurung yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Oke ya, di sini kalau punya saudara, ibunya dapat 1/6. Terus yang 5/6 itu kemana, guys? Ini kan nggak dijelaskan lagi toh sama tanpa ragu. Oke, lanjut. Dalam kurung, warisan tersebut dibagi setelah dalam kurung dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dalam kurung dan dilunasi utangnya. Dalam kurung tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oke, kita lanjut ayat 12. Bagimu dalam kurung para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Kalau seorang istri meninggal dan dia tidak mempunyai anak, setengahnya itu diberikan kepada suaminya. Terus yang setengahnya kemana? Nah, ini nggak dijelaskan lagi toh sama tanpa ragu. Jika mereka dalam kurung istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dalam kurung dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dalam kurung dan setelah dibayar utang-utangnya. Kan kalau istrinya meninggal dan mempunyai anak,
suaminya kan dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan toh. Lah terus yang 3/4-nya apa dikasih anaknya semua? Bukankah tadi kalau misalkan anaknya satu perempuan itu cuma dapat setengah dari harta yang ditinggalkan ya? Nah, suaminya dapat 1/4 dari harta. Kemudian yang anak perempuannya itu dapat setengah dari harta yang ditinggalkan. Berarti kan masih sisa 1/4. Terus yang 1/4 ini dikasihkan siapa? Lah, ini kan nggak dijelaskan juga toh sama tanpa ragi. Oke, kita lanjut baca ayatnya ya guys. Bagi mereka dalam kurung para istri, 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Seperti biasa, kalau suami yang meninggal, istrinya kan dapat 1/4 kalau tidak mempunyai anak. Terus yang 3/4 ini dikasihkan siapa? Nah, ini kan nggak dijelaskan juga toh sama tanpa ragi. Oke ya, lanjut baca ayatnya. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka dalam kurung para istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan dalam kurung setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dalam kurung dan setelah dibayar utang-utangmu. Laki-laki, kalau suami itu punya anak, istrinya kan dapat 1/8. Lah, yang 7/8 apa mau dikasihkan anak-anaknya semua? Sedangkan kalau misalkan anak satu perempuan tadi, itu kan dapatnya setengah dari harta yang ditinggalkan. Yang mana itu adalah 4/8. Berarti kan masih sisa 3/8 toh. Nah terus yang 3/8 ini dikasihkan siapa? Enggak dijelaskan juga toh sama tanpa ragi. Oke, kita lanjut baca ayatnya ya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki dalam kurung seibu, atau seorang saudara perempuan dalam kurung seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi, jika mereka dalam kurung saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dalam kurung dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dalam kurung dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan dalam kurung ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dari sini berarti bisa kita tarik beberapa kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut juga mengandung konsekuensi. Kesimpulan pertama tak kasih simbol A besar ya, biar nanti kalian nggak bingung. Kesimpulan A besar tanpa ragi tidak menjelaskan pembagian harta waris secara detail. Berarti ini mengandung konsekuensi. Maka konsekuensinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa 1. Tanpa ragi tidak memahami ayat-ayat tentang pembagian harta waris secara teliti atau cara memahaminya itu secara serampangan. 2. Memang tujuan dia membuat konten tersebut itu adalah menjelekkan agama Islam dan menjelekkan Al-Quran menggunakan teknik cocokologi ala apologet sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video 0030. 3. Ada kesimpulan yang lain yang mungkin saya belum tahu. Barangkali teman-teman punya kesimpulan tentang tanpa ragi, silakan tulis di kolom komentar ya. Kesimpulan B besar, yaitu ayat-ayat yang dikutip tentang pembagian harta waris itu belum menyeluruh. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang pembagian harta waris. Dari sini, apakah kalian berpikir bahwa Al-Quran masih memiliki kesalahan matematika? Di sini kan belum terbukti guys. Lawang pembagian harta warisnya itu belum terumuskan dengan baik, tiba-tiba dicomot terus dimasuk-masukkan angka. Padahal kan belum jelas toh. Katanya Al-Quran itu petunjuk yang jelas untuk manusia dan katanya juga mudah. Lah kenyataannya kok sulit. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu toh apa fungsi Al-Quran. Kalau misalkan dia berfungsi sebagai petunjuk, petunjuk yang bagaimana? Yang bisa kita ketahui adalah katanya Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk berarti harus memecahkan permasalahan manusia kan ya? Lantas masalah apa yang mau dipecahkan sama Al-Quran? Untuk mengetahui permasalahan manusia, berarti kan kita harus memahami cara kerja manusia dan cara kerja hukum alam yang mengikat manusia. Bener gak? Bukankah katanya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan sama Sang Pencipta alam semesta? Kenapa kok nggak sesuai dengan cara kerja manusia dan cara kerja hukum alam? Terus apa fungsinya doa kalau kita masih tetap harus berusaha? Tentu kita bahas di konten-konten berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.